Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliza Febrianti dari Prodi Manajemen kelas A. Ingin mempresentasikan tugas yang sudah selesai saya buat. Chi-square disebut juga dengan K kuadrat. Uji Chi-square adalah salah satu jenis uji komparatif non-parametris yang dilakukan pada dua variabel, di mana skala data kedua variabel ada nominal. Apabila dari dua variabel ada satu variabel dengan skala nominal, maka dilakukan uji square dengan merujuk bahwa harus digunakan uji pada derajat yang terendah. Uji Chi-square merupakan uji non-parametris yang paling baik digunakan. Namun perlu diketahui syarat uji ini adalah frekuensi responden atau sampai yang digunakan besar, sebab ada beberapa syarat di mana uji Chi-square dapat digunakan, yaitu 1. Tidak ada sel dengan nilai frekuensi kenyataan atau disebut juga aktual FO sebesar 0,0. 2. Apabila bentuk tabel kontingensi 2x2, maka tidak boleh ada satu sel saja yang memiliki frekuensi harapan atau disebut juga expected FH kurang dari 5. 3. Apabila bentuk tabel lebih dari 2x2, misal 2x3, maka jumlah sel dengan frekuensi harapan yang kurang dari 5 tidak boleh lebih dari 20%. Rumus pada uji Chi-square sebenarnya tidak hanya ada satu. Apabila pada tabel kontingensi 2x2, maka rumus yang digunakan adalah continuity correction. Apabila tabel kontingensi 2x2 tapi dia memenuhi syarat dalam uji Chi-square, maka rumus yang digunakan adalah Fisher-Exa test. Sedangkan apabila tabel kontingensi lebih dari 2x2, misal 2x3, maka rumus yang digunakan adalah Pearson Chi-square. Berikut adalah rumus Chi-square, di mana X2 distribusi Chi-square, 01 nilai observasi pengamatan ke I nilai ekspektasi ke I. Uji keselarasan fungsi pertujuan. Untuk mengetahui apakah distribusi dari hasil-hasil yang teramati pada suatu percobaan terhadap sampel mendukung suatu distribusi yang telah dihipotesiskan pada populasi. Untuk menguji apakah frekuensi yang diobservasi memang konsisten dengan frekuensi teoritasnya. Apabila konsisten atau tidak terdapat perbedaan yang nyata, maka hipotesa diterima HO. Sebaliknya, apabila tidak terdapat konsistensi, maka hipotesa ditolak terima HA. Dan untuk normalitas, uji normalitas dengan menggunakan uji Chi kuadrat disebut juga uji coordinates of fit, menggunakan pendekatan penjumlahan penyimpangan data observasi tiap kelas dengan nilai yang diharapkan. Uji normalitas datanya disajikan secara berkelompok, data berbentuk nominal atau ordinal. Jadi distribusi Chi kuadrat selalu positif. DE sama dengan K tanda kurang 1, di mana K adalah jumlah kategori variabel. Jadi bentuk distribusi Chi kuadrat tidak ditentukan banyaknya sampel, melainkan banyaknya derajat bebas. Bentuk distribusi Chi kuadrat menjadi positif. Semakin besar derajat bebas, maka semakin mendekati distribusi normal. Rumus umum bawah ini. Keterangan 01. Frekuensi hasil pengamatan pada klasifikasi ke-1. I. Frekuensi yang diharapkan pada klasifikasi ke-I. Uji normalitas dengan menggunakan Chi kuadrat dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Mencari nilai terbesar dan terkecil. Mencari nilai rentang, mencari banyak kelas, mencari panjang kelas interval, atau I. Membuat tabel distribusi frekuensi, mencari rata-rata min, mencari simpangan baku standar deviasi, membuat daftar frekuensi yang diharapkan dengan cara sebagai berikut. Menentukan batas kelas, yaitu ujung bawah kelas interval dikurangi 0,5 dan kemudian ujung atas kelas interval ditambah 0,5. Mencari nilai Z menggunakan batas bawah dan batas atas kelas interval dengan rumus Z XI sama dengan X dan bawah S. Mencari luas kosong sama dengan tanda kurang Z dari tabel kurva normal dari kosong Z dengan menggunakan Z dihitung. Mencari selisih luas tiap kelas interval dengan cara pengurangan nilai-nilai kosong Z tepi bawah dengan tepi atas.
Uji independensi chi-square. Uji chi-square adalah alat uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah dua variabel memiliki hubungan secara signifikan. Kedua variabel yang diuji dalam uji independensi chi-square atau disebut juga uji chi-kuadrat merupakan jenis variabel kategorik dan datanya disusun dalam bentuk tabel kontingensi. Contoh uji independensi chi-square. Kecamatan A ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh antara tingkat pendidikan penduduk dengan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Untuk itu dilakukan survei terhadap bentuk mengenai tingkat pendidikan dan perilaku hidup bersih dan sehat. Hasil yang diperoleh adalah dalam bentuk tabel kontingensi sebagai berikut. PHBS rendah SMP 20, SMP 24, SMA 192, sarjana 14, jumlah 250. PHBS tinggi 8, SMP 8, SMP 15, SMA 239, sarjana 38, jumlah 300. Jumlah SMP 28, SMP 39, SMA 431, sarjana 52, jumlah 550. Jelas secara statistik apakah tingkat pendidikan mempengaruhi perilaku hidup bersih dan sehat penduduk secara signifikan. Gunakan tingkat signifikasi sebesar alpha 0 teks 05 titik A sama dengan 0,05. Penyelesaian. Langkah-langkah penyelesaian menggunakan uji independensi chi-square adalah sebagai berikut. Hipotesis yang digunakan. Teks H0H. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dan perilaku hidup bersih dan sehat. Terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dan perilaku hidup bersih dan sehat. Tingkat signifikasi yang digunakan adalah alpha sama dengan 0 teks 0,5 A sama dengan 0,05. Pengujian statistik dengan uji independensi chi-square. Langkah-langkah. Hitung terlebih dahulu, yaitu 11 sama dengan 250 kali 25 garis bawah 550 sama dengan 12,73. 12 sama dengan 250 kali 39 garis bawah 550 sama dengan 17,73. 24 sama dengan 300 kali 52 garis bawah 550 sama dengan 28,36. Dalam tabel kontingensi dapat ditampilkan sebagai berikut. PHBS rendah SMP 0 11 sama dengan 20. 11 sama dengan 12,73. SMP 0 12 sama dengan 24. 12 sama dengan 17,73. SMA 0 13 sama dengan 192. 13 sama dengan 195,91. Sarjana 0 14 sama dengan 14. 14 sama dengan 23,64. PHBS tinggi 021 sama dengan 8. 21 sama dengan 15,27. 022 sama dengan 15. 221 sama dengan 21,27. 0,23 sama dengan 239. 23 sama dengan 235,09. 024 sama dengan 38. 24 sama dengan 28,36. Agar memudahkan proses perhitungan, maka nilai teks hitung dihitung dengan menggunakan tabel sebagai berikut. Tabelnya OIJ 20, EIJ 12,73. OIJ sama dengan EIJ 7,27. OIJ sama dengan EIJ pangkat 2 52,85. OI sama dengan EI pangkat 2 garis bawah EI 4,15. 24 17. EI 17,73. 0 IJ sama dengan EIJ 6,27. OI sama dengan EI pangkat 2 39,31. OI sama dengan EI pangkat 2 EI 2,22.
OH 192, EH 195,91, OH sama dengan EH min 3,91, OH sama dengan EH pangkat 2 92,93, OH sama dengan EH pangkat 2 garis bawah EH 3,93, 8115,27, OH sama dengan EH min 7,27, OH sama dengan EH pangkat 2 52,05, OH sama dengan EH pangkat 2 garis bawah EH sama 1,85, OH 239 sama EH 235,09, OH sama dengan EH 3,91, OH sama dengan EH pangkat 2 15,29, OH sama dengan EH pangkat 2 garis bawah EH 0,07 38, OH 38, EH 28,36, OH sama dengan EH 964, OH sama dengan EI pangkat 2 92,93, OH sama dengan EH pangkat 2 garis bawah EH 3,28, jumlah 19,03. Dari tabel perhitungan diperoleh nilai J teks hitung 2 sama dengan 19 sama dengan hasilnya adalah 19,03. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila terjadi banyak salah kata dan pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.